Bab 3871-3875. Yei memegang pedang dan ingin membunuh. Hati-hati, ya, aku tidak mati begitu saja. Yei itu tidak melihat ke belakang, jadi dia langsung membunuh dan bergabung dalam perang. Saat ini, Mu Yun sedang duduk di tanah dengan lutut bersilang. Saat ini, pola batas Mu Yun telah menembus dari 90.000 menjadi 110.000. Ini juga merupakan hasil kental dari Mu Yun siang dan malam dalam beberapa bulan terakhir. Kekuatan Master Susunan Batas adalah melihat pola batas. Jika pola batasnya cukup kuat, kemampuan Master Susunan Batasnya juga cukup kuat. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun muncul di sekujur tubuhnya. Raungan itu terdengar satu demi satu, dan nafas yang berdebar-debar memenuhi udara saat itu. Di bawah bumi, ada garis batas, yang dibuat di bawah tanah oleh Mu Yun. Jauh di atas langit, pertarungan 5 sosok bisa digambarkan seperti menjungkir-balikkan sungai dan lautan saat ini. Perlahan, Jun Ruolan dan Nangong Jun juga menyadari ada yang tidak beres. Namun saat ini, mereka berdua tidak punya ide yang berlebihan. Ye Fu dan Leng Lingling sudah berada dalam posisi yang dirugikan, sedangkan Ye Yi, yang hanya berada di tingkat ke-8 Huatian, hanya melecehkan mereka dari waktu ke waktu, namun ia tidak dapat memainkan peran yang menentukan. Jika perang terus berlanjut, Ye Fu dan Leng Lingling akan kalah. Bangun. Di saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Gemuruh ombak berlalu saat ini. Susunan 7 Dewa Eklosion. Sepatah kata untuk diminum. Dalam sekejap, di bumi, 7 lampu membubung ke langit. Dan ketika cahaya terbit, jarak sekitar 100 mil ditutupi oleh cahaya pada saat ini. Saat ini, Jun Ruolan dan Nangong Jun sudah dekat. Susunan batas. Keduanya saling memandang dan menatap erat saat ini. Melihat langsung ke arah Mu Yun. Kedua pria itu adalah pembunuh. Orang ini juga seorang hakim garis. Jangan khawatir, Jun Ruolan langsung berkata, susunan batas ini tidak kuat. Ia bisa menangani Hua Tianjing, tapi kita tidak bisa. Ya, Mu Yun berdiri di bumi dan menatap mereka. Tidaklah cukup hanya berurusan denganmu. Aku tidak akan membunuhmu dengan susunan batas ini, tapi itu hanya menyebabkan beberapa hambatan bagimu. Pada saat ini, susunan 7 Dewa Eklosion pecah. Dalam susunannya, itu seperti 7 bulu yang menjulang ke langit. 7 bulu dengan cahaya berbeda mengeluarkan nafas yang berdebar-debar. Setiap gumpalan meletus menjadi cahaya 1000 kaki dan langsung bertahan. Yei, bekerja sama dengan Ling Yu untuk menyerang. Oke, Ye Fu dan Leng Lingling membunuh lagi saat ini. Arai 7 Dewa Eklosion, yang terdiri dari 300.000 pola batas cukup untuk membunuh 9 tingkat Huatian. Mu Yun baru saja memadatkan 110.000 pola batas, yang tidak dapat membunuh orang di surga apalagi tingkat Tongtian. Namun, bagaimanapun juga kekuatannya masih ada. Tidak masalah untuk sedikit menghalangi dualitas Tongtianjing, Jun Ruolan dan Nangong Jun. Terlebih lagi, tidak seperti Ye Yi, yang dekat dengan rintangan yang besar, meskipun ganas tidak dapat melukai Mu Yun sendiri. Pada saat ini, 7 bulu keluar, dan Ye Fu serta Leng Lingling juga penuh dengan peluang membunuh. Saat ini, Jun Ruolan dan Nangong Jun langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Bagaimanapun, keduanya adalah ahli dualitas Tongtian. Dalam menghadapi dualitas Ye Fu Tongtian dan dualitas Tongtian yang Leng Lingling, mereka secara alami dapat menekannya. Tapi sekarang, Mu Yun terhalang oleh susunan batas dan Ye Yi bisa melepaskan tangan dan kakinya dengan penutup susunan batas Mu Yun, yang membuatnya terbatas di mana-mana. Situasi di lapangan mulai berubah. Brengsek, Nangong Jun memarahi dengan marah saat ini. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. 8 dari mereka tewas dalam pertempuran, dan 1 di antaranya melarikan diri. Sekarang mereka berdua menghadapi 4 orang, dan tidak ada pembagian susunan batas yang kuat. Ini benar-benar sebuah masalah. Pergi, Jun Ruolan berkata pada saat itu, sulit melakukannya sendirian dengan kita berdua. Ya, wajah Nangong Jun dingin dan menatap Ye Fu dan Leng Ling. Tidak mudah meninggalkan wilayah selatan reruntuhan suci Xiao Yao. Ada banyak orang dari klan jiwa.
Bahkan jika mereka dikejar oleh klan Tuoba, mereka akan menunggu kesempatan untuk membunuhmu. Sampai jumpa. Kata-kata itu jatuh, dan mereka bergandengan tangan untuk memecahkan susunannya. Saat ini, sosok mereka menghilang. Ini berjalan cukup cepat. Yi memarahi saat ini. Jika tidak, mereka harus dibunuh. Berhentilah membual. Yefu terjatuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergi dari sini dulu. Jika mereka berjuang keras, mereka akan kehilangan keduanya. Jun Ruolan dan Nangong Jun hanya khawatir mereka akan terus berjuang dan menarik orang-orang Fei Huang Shenzong dan klan jiwa untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. 4 sosok pergi saat ini. Reruntuhan suci Xiao Yao memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. 7 keluarga tersebar ke segala penjuru reruntuhan suci Xiao Yao. Kebangsaan Ye terletak di tengah reruntuhan suci Xiao Yao, biasa juga disebut Zhongyu. Wilayah Tuoba terletak di selatan dan disebut wilayah selatan. Namun wilayah keluarga raja juga menyebar ke sebagian wilayah selatan. Seluruh wilayah selatan, di sisi kiri dan kanan, memiliki wilayah raja dan gurun. 7 keluarga tersebar adalah 7 penguasa di reruntuhan suci Xiao Yao. Meskipun wilayah selatan hanya satu dari 5 wilayah reruntuhan suci Xiao Yao, wilayah ini cukup luas. Di seluruh reruntuhan suci Xiao Yao, terdapat ribuan kota permanen dengan lebih dari 10 juta penduduk, sedangkan wilayah selatan menempati lebih dari 200. Tempat paling terkenal di wilayah selatan tentu saja adalah Mocheng, basis kebangsaan Tuoba. Selain lebih dari 200 kota besar, terdapat ribuan kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta, puluhan ribu kota penting dan sebagainya. Wilayahnya luas dan pejuangnya makmur. Ini juga merupakan alasan utama mengapa reruntuhan suci Xiao Yao disebut Xiao Changlan. Saat ini, di kota kecil dengan populasi lebih dari 100.000 jiwa, Muyun, Yefu, Leng Lingling dan Yi telah menemukan restoran dengan lingkungan bersih dan siap untuk berhenti. Di dalam ruangan, 4 orang berkumpul. Leng Lingling melambaikan telapak tangannya dan sebuah gulungan gambar muncul di depan 4 orang itu. Seluruh gambar berwarna biru es. Setiap kota besar dan kecil terbuat dari kristal es, yang terlihat cerah. Sekilas ada banyak kota penting, besar maupun kecil. Leng Lingling menunjuk ke salah satu kota dan berkata, posisi kita saat ini adalah paling selatan. Kota Gurun dekat dengan wilayah tengah, sedangkan kota Siwan dekat dengan wilayah tengah selatan. Sekarang kita berada puluhan ribu mil jauhnya dari selatan kota Siwan. Kali ini, keempatnya berbaris puluhan ribu mil ke selatan dalam satu tarikan napas. Sebaliknya, mereka tidak menuju kota Xiao Yao di wilayah tengah. Dalam perjalanannya, saya juga bertemu dengan beberapa ahli bela diri, namun tidak banyak menarik perhatian. Lebih jauh ke selatan adalah Gunung Sixiao. Ujung selatan Gunung Sixiao adalah Gunung Sixiao, yang merupakan penghalang terbesar antara langit dan bumi. Leng Lingling mengangguk. Tampaknya tidak realistis bagi kami untuk kembali ke Tiongkok untuk sementara waktu. Meskipun keempat orang tersebut mendominasi lingkungan dan melarikan diri keluar angkasa, mereka tidak dapat melarikan diri dalam waktu yang lama. Satu-satunya cara untuk melarikan diri keluar angkasa, untuk waktu yang lama adalah dengan mengintegrasikan tingkat surga. Apalagi jika kamu kabur keluar angkasa, kamu bisa dengan mudah ditemukan jika bertemu dengan orang kuat yang selaras dengan surga. Sekarang, orang Tuoba semakin membuat masalah karena kematian dua Tianjiao. Mereka mulai memblokir jalur transmisi dan posisi perbatasan kota-kota besar di wilayah selatan. Semua yang mendominasi wilayah tersebut diinterogasi oleh keluarga Tuoba. Oleh karena itu, keempatnya hanya bisa berkeliaran di kawasan Tuoba, dan akhirnya memilih datang ke sini. Pegunungan Sixiao adalah tempat di wilayah selatan yang memiliki reputasi yang sama dengan langit virtual. Namun, semakin berbahaya tempat tersebut, semakin besar pula peluangnya. Karena klan jiwa dan Fei Huang Shenzong menjadi sasaran klan Tuoba dan menolak untuk melepaskannya, diperkirakan tidak mungkin untuk mulai melawan klan Ye pada tahap ini. Kita akan berhenti di Gunung Sixiao dulu untuk mengasah kekuatan kita. Ye Fu,
Kamu Yi dan Muyun mengangguk begitu mereka mengatakan ini. Bagi Muyun, kami sangat perlu meningkatkan kekuatan kami. Saat ini adalah mungkin untuk mengubah surga menjadi alam beruas 5 dan mencapai alam beruas 6 dengan membunuh 7 orang di sisi Jun Ruolan dan Nangong Jun. Selain itu, perlu waktu untuk mengumpulkan praktik menutupi langit di alam, hutan belantara, pemulihan mata Anda, dan penelitian susunan besar. Kalau begitu, besok kita akan memasuki pegunungan Sixiao. Jika orang-orang dari klan Jiwa dan Fei Huang Shenzong menemukan kita, kita akan langsung melarikan diri ke pegunungan. Tidak mudah bagi mereka untuk menemukan kita. Bagus. Ya, setelah negosiasi, mereka terdiam sepanjang malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, mereka berangkat dan memasuki Gunung Sixiao Pegunungan. Sixiao terletak di bagian paling selatan wilayah kebangsaan Tuoba. Meski letaknya di selatan, namun tidak terpencil. Sebaliknya, karena reputasi Gunung Sixiao, selalu ada pejuang yang mengambil risiko di dalamnya. Yang terpenting, dikatakan bahwa pegunungan Sixiao dan langit virtual semuanya ada di benua kuno ini, yang sangat legendaris. Beberapa orang mengatakan bahwa tanah reruntuhan suci Xiao Yao ada pada zaman kuno. Kaisar Xiao Yao membawa benua ini dari ruang dan waktu, yang memiliki makna mendalam. Hampir 1 juta tahun kemudian, reruntuhan telah ditemukan di reruntuhan suci Xiao Yao. Namun selama bertahun-tahun, masih banyak peristiwa besar yang mengejutkan dunia. Maka lahirlah sebuah legenda. Oleh karena itu, banyak praktisi seni bela diri, yang mencapai hambatan dalam kultivasi mereka, akan memilih jalan putus asa ini, berharap dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos hambatan tersebut. Di pegunungan Sixiao, ada binatang buas yang berbahaya dan kuat di dalamnya. Binatang suci ini tidak sekuat naga dan burung phoenix. Namun, mereka hidup berkelompok, tetapi jumlahnya banyak, dan kekuatan individu mereka juga sangat kuat. Yei berkata dengan serius, tempat ini sama legendarisnya dengan langit kosong. Dikatakan bahwa Tuoba Jiong saat ini, kepala klan Tuoba, adalah orang yang biasa-biasa saja sebelum dia memasuki pegunungan Sixiao dan mendapatkan petualangan apapun dan terbang ke langit. Berhentilah mengunyah lidahmu, Ye Fu menasihati. Hati-hati, Gunung Sixiao ini tidak memiliki lingkar dalam. Jika kamu masuk ke sini, itu berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati. Aku tahu, Yei berkata sambil tersenyum saat ini, hanya saja kami dikejar dan dibunuh dalam beberapa bulan terakhir. Saat kami datang ke Gunung Sixiao, saya merasa di sini lebih aman daripada di luar. Ye Fu tercengang saat mendengar pidatonya, tapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu benar. Bersama-sama, 4 orang mendalaminya saat ini. Lambat laun, dia sampai di sebuah lembah. Pegunungan yang terus-menerus tinggi dan kuat menghalangi langit dan matahari. Lembah itu agak gelap, namun jika dilihat lebih dekat, lembah ini sangat sepi. Perasaan burung dan bunga seperti surga. Satu-satunya kekurangannya adalah agak gelap, namun iklimnya tidak lembab dan sangat cocok untuk tempat tinggal. Selanjutnya, mari kita jadikan tempat ini sebagai base camp kita. Ye Fu berkata, kita berempat bisa pergi sendiri atau pergi bersama. Ini markas kita. Bagus. Keempat orang itu berpencar satu demi satu dan menggali gua di bagian dalam lembah. Muyun secara alami bertanggung jawab untuk membangun beberapa susunan kecil untuk memastikan kondisi budidaya dasar. Ketika semuanya sudah siap, mereka berempat memasuki gua mereka satu demi satu. Muyun sekarang duduk bersila di dalam gua. Pertarungan hari ini telah sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Sekarang, kita bisa menyimpulkan semuanya. Namun, lebih baik menyerap esensi, ki, dan semangat ketujuh orang tersebut terlebih dahulu, untuk membuat ranah lebih jauh. Dengan pemikiran seperti itu, di dalam tubuh Muyun dan di lautan jiwa, 7 roh yang mendominasi wilayah itu berubah menjadi aliran jernih dan memasuki tubuh Muyun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Muyun ada di dalam gua. Dia berlatih selama sebulan dan tidak keluar. Pada hari ini, Muyun membuka matanya dan menarik napas panjang. 2 jalur dominan.
Capai 60 meter. Surga mendominasi 6 tingkat. Pada saat ini, Mu Yun terlihat sedikit tenang. Sejak dia memasuki reruntuhan suci Xiao Yao hingga saat ini, dia telah membunuh setidaknya lebih dari 20 tuan. Tidak terlalu lambat untuk mencapai level ke-6. Saat keluar dari gua, saya hanya melihat satu dari 3 gua di lembah. Melihat Mu Yun muncul, Leng Lingling juga keluar saat itu. Sepertinya baru setelah panen beberapa kali kami tutup selama 1 bulan. Leng Lingling tersenyum. Hampir mencapai 6 level. Leng Lingling tampak sedikit terkejut. Aku lebih yakin bahwa kamu mungkin adalah Mu Yun. Leng Lingling tersenyum. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Benar atau tidak, saya akan mengetahuinya nanti. Saya mendengar bahwa malam Dewa Ling Yuanhai dan Huang Xi muncul di surga ke-7. Haruskah Anda melihat mereka? Ya, Mu Yun mengangguk dan berkata, jika bukan karena kedua tetua itu, aku khawatir aku tidak akan bisa datang ke reruntuhan suci Xiao Yao. Bagaimana dengan hati bulan? Leng Lingling bertanya. Dia, Mu Yun tersenyum, dia baik-baik saja. Aku khawatir dia berada di bawah banyak tekanan untuk mengambil alih sebagai kepala klan Suiling. Mendengar ini, Leng Lingling tersenyum dan berkata, kamu benar-benar tidak melakukannya. Saya tidak tahu banyak tentang istri Anda. Ming Yuexin menyukai perasaan ini. Dia adalah wanita yang sangat kuat. Semakin besar tantangannya, semakin dia menyukainya. Ini adalah, saat ini, mereka sedang mengobrol satu sama lain. Tuan King Di berada di alam surga ke-9. Mungkin tidak akan lama lagi alam surga ke-9. Tembok batas yang ditinggalkan oleh Kaisar Yuan di masa lalu, dapat dihancurkan seluruhnya. Jika Kaisar Hijau muncul dan alam surga ke-9 benar-benar muncul, krisis di keluarga Ye di reruntuhan suci Xiao Yao secara alami akan hilang. Akan terselesaikan. Kali ini, klan Jiwa dan Fei Huang Shenzong khawatir. Mungkin mereka khawatir Kaisar Hijau akan muncul. Mu Yun mengangguk ketika mendengar pidatonya. Dia masih mengetahui sesuatu tentang kekuatan ibunya. Bagaimanapun, 1 lawan 1 dapat membunuh tingkat dewa kuno yang kuat, yang bukan sekadar gelar kekuatan Kaisar Dewa. Namun, memang begitulah masalahnya. Aku khawatir, keluarga Ye akan mengalami krisis besar kali ini. Tidak ada yang bisa mempertahankan istana tanpa 3 kaisar. Leng Lingling bergumam, istana Dewa Es kami terletak di surga ke-4, dan Kaisar surga ke-4, Kaisar Yutian, mengendalikan sekte dewa dengan warisan yang kuat. Selain aliansi kami dengan keluarga Ye, istana Dewa Es kami juga merupakan bersatu dengan keluarga Titan di surga ke-4. Dapat dianggap berdiri tegak dan tidak diganggu oleh sekte dewa. Petik 2. 4 kekuatan Tian Shenzong, Shen Xuanmen, Bahu Wang Hol, dan Fei Huang Shenzong telah dibangun oleh 4 kaisar surgawi dengan upaya yang sungguh-sungguh. Mereka telah ada di Changlan selama jutaan tahun. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan tingkat kelas 1 teratas. Jika kamu benar-benar Mu Yun, jalan di masa depan akan sangat sulit. Leng Lingling berkata dengan sungguh-sungguh, ayahmu adalah kaisar dewa, tetapi Kaisar Ming juga seorang kaisar dewa. Dibandingkan dengan Kaisar Ming, ayahmu mungkin lebih lemah. Namun, keluarga kekaisaran telah bercokol di Changlan selama jutaan tahun, dan kekuatan lainnya berada di luar jangkauanmu sekarang. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, jadi sekarang, saya telah datang ke reruntuhan suci Xiao Yao. Begitu ucapan ini keluar, Leng Ling sedikit terkejut. Reruntuhan suci Xiao Yao milik warga negara Ye. Yang lain tidak boleh membuat keributan dan merebut tuannya. Saya di sini untuk mengkonsolidasikan posisi warga negara Ye. Leng Lingling memandang Mu Yun dengan heran dan berkata sambil tersenyum tipis, saya harap kamu bisa melakukannya. Keluarga kaisar telah mendominasi terlalu lama. Saya khawatir keluarga kaisar tidak akan mendominasi dalam waktu dekat, tapi benar-benar menghancurkan ribuan keluarga. Jika pada saat itu, tidak akan ada kekuatan kelas 1 di dunia ini. Hanya akan ada satu kekuatan kelas 9, keluarga kaisar. Mu Yun mendengar kata-kata itu dan mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Jika kamu benar-benar putramu King Yu dan Ye Yuxi, mungkin kamu benar-benar akan mengubah semua ini. Leng Lingling tersenyum, dengan pasti. Saat ini,
Dua sosok jatuh di luar lembah. Itu Ye Fu dan Ye Yi. Muyun. Melihat Muyun meninggalkan celah, Ye Yi tertawa dan berkata, "Nak, kamu belum muncul selama sebulan. Sekarang kamu akhirnya muncul. Besok, bersamaku, kita akan berburu beberapa hewan suci. Bagaimana kalau berlatih tangan?" "Oke." Ye Fu memandang Muyun dan berkata, "Apakah kamu akan melangkah lebih jauh?" Ya, Ye Fu dan Kamu Yi langsung terlihat aneh. Hanya setahun lebih sedikit sebelum Muyun memasuki alam dominan dan mencapai 6 tingkat surga yang mendominasi. Kecepatan promosi semacam ini, menurut saya, sangat cepat. Dengan kecepatanmu, terlalu cepat untuk mengejarku. Ye Yi sulit menerimanya saat ini dan berkata, "Kalian, bagaimana kamu bisa membuat kemajuan begitu cepat? Sangat sulit untuk mendominasi jalannya." Muyun hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Kombinasi menelan pembuluh darah dan memurnikan pembuluh darah telah sangat membantunya meningkatkan wilayahnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang lain. Titik 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 titik. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Muyun dan Ye Yi langsung memasuki Gunung Sixiao. Ye Yi berkata dengan hati-hati saat ini, "Adikku dan aku telah memeriksa di Wanli terdekat bulan ini. Ada banyak binatang suci di sini, baik di tingkat batas maupun di tingkat dominan. Sekarang, kecuali kita menghadapi kekuatan Tong Tianjing, kita tidak akan berbahaya, tapi kita tidak bisa meremehkan kekuatan binatang suci di sini." Ya, di antara mereka, mereka sampai di beberapa puncak terpencil. Di sekitar puncak yang terisolasi terdapat pangkalan-pangkalan pegunungan yang seolah-olah telah dipotong paksa dan dicabut dari akarnya, sehingga membuat sekelilingnya terlihat sangat kosong. Ada dua beruang darah dan binatang berbulu putih. Kekuatan mereka mungkin adalah Hua Tianjing tingkat tinggi. Saya datang menemui mereka beberapa hari yang lalu. Kami berdua berurusan satu persatu. Itu tepat. Bagus. Saat ini, mereka berjalan dengan angkuh ke lembah. Pada saat pendakian, terdengar suara gemuruh kemarahan di lembah. Saat suara gemuruh terdengar, saya melihat pedang itu menjulang ke langit. Muyun dan Kamu Yi segera bertarung. Selanjutnya, selama 10,5 hari berturut-turut, Muyun dan Ye Yi membentuk tim dan bertarung serta mengasah bersama di antara pegunungan Sixiao. Ye Fu dan Leng Lingling terkadang sendirian dan terkadang dalam satu tim. Untuk mengatasi krisis dengan lebih baik, keempatnya juga bekerja sama. Pada hari ini, Muyun dan Ye Yi berada di hutan pegunungan. Di depan mereka ada seekor ular piton, mengitari tubuh sepanjang 1.000 kaki dan memperlihatkan huruf ular, yang terlihat sangat mengerikan. Itu adalah puncak surga. Ye Yi ragu-ragu saat itu. Ya, Muyun berkata, "Penglihatanku sudah pulih sekarang, tapi mataku tidak bisa digunakan. Cobalah untuk tidak menggunakannya. Tapi kau dan aku berbeda dari masa lalu." Ye Yi mengangguk dan berkata, "Ya, umurmu 6 tahun dan aku 9 tahun. Persetan, membunuh." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua pria itu memegang pedang, satu di depan yang lain, dan langsung membunuh pada saat itu. Hari-hari ini, keduanya telah bekerja sama lebih erat. Menghadapi 10 level ini, tidak banyak rasa takut di hati mereka. Ledakan. Raungan keras terdengar. Muyun melangkah keluar pada saat ini dan melakukan pembunuhan. Gelombang menyapu bumi. Momentum teror pun diteruskan. Ular piton itu memandang mereka dan tidak takut. Sangat mudah bagi binatang setingkat ini untuk berinkarnasi menjadi manusia, dan bahkan berbicara. Namun di dunia Changlan, terdapat ribuan suku. Ada yang bersatu membentuk suku, namun ada pula yang suka lepas tinggal di pegunungan dan hutan, serta riang. Mereka juga suka menjaga sifatnya, mengubah wujud manusianya, dan membicarakan apa yang dilakukan orang. Apakah kamu, sebagai hewan, yang terpenting adalah menjaga bentuk aslinya? Oleh karena itu, banyak jadi dan daerah terlarang memiliki banyak orc yang kuat. Kosongkan, hancurkan gunung dan sungai yang terkubur. Saat pedang keluar, nafas pedang mengaum dan berubah menjadi gunung dan sungai. Itu runtuh dengan cepat. Nafas pedang yang ganas menyebar hingga puluhan mil. Pohon-pohon kuno tumbang saat ini. Pada saat ini, Ye Yi juga menggunakan pedangnya untuk memotong, tetapi pedang Qi lebih kuat daripada pedang Qi Muyun.
Berapa kali mereka bekerja sama satu sama lain. Mereka sudah akrab dengan ide serangan masing-masing. Saat ini, ular piton diserang oleh dua orang berulang kali, yang sangat tidak tertahankan. Ribuan kaki berubah menjadi ratusan kaki pada saat ini, dan menyelinap menyusuri pegunungan dan hutan dalam sekejap. Mau lari? Tidak semudah itu, kejar. Yi memimpin dan menyusul. Ular piton itu melarikan diri dan keduanya mengejar. Dalam lari ini, dia berlari ribuan mil. Akhirnya ular piton tersebut masuk jauh ke dalam hutan batu dan menghilang. Muyun dan Yi memasuki hutan batu dengan hati-hati. Benda ini berjalan sangat cepat. Gumam Yi. Pegunungan Senlin adalah tempat awal para orc. Tentu saja, mereka jauh lebih mengenal tempat ini daripada kita. Muyun memegang pedangnya dan berkata dengan tenang, hati-hati. Ya, huhu. Saat kata-kata mereka jatuh, angin tiba-tiba terdengar pada saat itu. Saat angin menderu, Muyun dan Yi segera menyerah. Pada saat ini, sesosok ular piton melewati tubuh mereka dalam sekejap. Kedua pria itu menghindar dan berpencar. Berbalik dengan pedang dan langsung menebas pada saat itu. Masih bersembunyi di sini untuk membunuh kita. Yi tersenyum dan menghunus pedangnya. Melihat serangan diam-diam itu gagal, ular piton itu mundur. Namun saat ini, Muyunlah yang memberikan peluang. Pegang sisa pedang dan hentikan saat ini juga. Pedang Ki mengembun dan nafas yang keras dilepaskan. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Tubuh ular piton itu tidak dipotong oleh Muyun. Sebaliknya, tubuh Muyun terguncang saat ini. Jika diperhatikan baik-baik, ada ular piton sepanjang ratusan kaki dengan tubuh berwarna cian dan merah di sisi ular piton tersebut. Pada saat ini, di sekitar tubuh Muyun dan Yi, ada tubuh ular piton di seluruh hutan batu. Ini, ke sarang piton. Yi mengayunkan pedangnya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Tapi tidak ada yang buruk. Muyun berkata lagi. Piton ini tampaknya tidak memiliki keberadaan yang terlalu kuat. Persetan dengan mereka. Sambil minum, Muyun langsung melangkah keluar dan membunuh dengan pedang panjang. Saat ini, kamu Yi tidak takut sama sekali. Kesempatan langka untuk menenangkan diri, mereka tidak akan melewatkannya. Suara gemuruh terdengar saat ini. Suara ledakan terdengar satu demi satu, dan kekuatan Muyun muncul di sekujur tubuhnya. Semangat pembunuh Muyun, yang menggunakan formula pembunuhan virtual dan mengubur pedang dewa, secara alami kuat. Dia telah mencapai 6 level. Sekarang, jika dia bekerja sama dengan 5 tubuh pedang palsu, dia tidak takut bahkan jika dia sendirian menghadapi level Huatian Jiupin. Kekuatan yang melonjak meletus dan nafas yang kuat dilepaskan pada saat ini. Saat ini, di antara pegunungan dan hutan, ratusan tubuh ular piton terus bermunculan. Tapi Muyun dan Yi tidak takut sama sekali, tapi mereka sangat bersemangat untuk membunuh. Selamatkan hidupmu. Tiba-tiba, terdengar suara dari ular piton tersebut. Menyelamatkan hidupmu. Bukankah kamu datang ke sini bersama kami dan ingin membunuh kami? Yi bersenandung. Tidak, sama sekali tidak. Pada saat ini, seekor ular piton hijau berputar keluar, menghampiri mereka dan berkata lagi, kami tidak bermaksud menyinggung dua orang dewasa. Tidak bermaksud menyinggung, Muyun berkata sambil tersenyum, karena aku memohon belas kasihan, aku harus selalu menunjukkan ketulusan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Saat ini, ular piton hijau dengan ekspresi bahagia di alisnya buru-buru berkata, kami tidak berniat menyinggung kalian berdua. Jika kalian bersedia berhenti, kami bersedia memberitahu kalian sebuah rahasia. Mengatakan, Yi langsung menuju jalan raya. Piton hijau berkata lagi pada saat itu, ini adalah habitat kami. Kami menyukai tempat panas di pembuluh darah ini. Di bawah tanah, magma bergulung sepanjang tahun, dan ada peninggalan kekuatan kuno. Tapi kekuatan kita rendah dan kita tidak bisa masuk. Kedua orang dewasa itu kuat dan bisa masuk untuk memeriksanya. Yi mencibir, kamu bisa menyelamatkan hidupmu dengan menipu kami agar masuk dan mati. Akankah aku mempercayainya? Begitu dia mengatakan ini, Yi mengambil pedangnya dan langsung membunuhnya. Tidak, sama sekali tidak. Jika Anda merasa tidak nyaman, kami dapat mengantar Anda langsung ke pintu masuk.
Begitu dia mengatakan ini, Kamui menghentikan pedang panjangnya dan menatap Muyun. Pergi dan lihat, kata Muyun langsung. Beritahu adikku Lingling dulu. Ya, saat ini, Kamui mengirim pesan. Bersama-sama, mereka langsung menuju ke kedalaman hutan batu saat ini. Ketika saya sampai ke kedalaman, saya menemukan bahwa semakin dalam hutan batu, semakin banyak ular piton yang berkumpul. Berwarna-warni, tapi hampir sama. Apalagi lebih dalam lagi, bahkan di dalam hutan batu. Terdapat telur ular piton di bebatuan berwarna coklat yang sepertinya sedang menetas. Saat ini, ular piton hijau memimpin mereka sepanjang jalan, dengan sedikit kerendahan hati di matanya. Tempat yang dalam ini bisa dikatakan sebagai tempat menetasnya keturunan ular boa konstriktor tersebut. Sepertinya mereka tidak berbohong kepada mereka. Ke kedalaman hutan batu, di intinya, saya hanya bisa melihat lubang yang dalam di bumi. Lubang yang dalam berjarak 100 kaki. Melihat ke bawah, magma di bawah bergulung dan nafas panas naik. Tak heran mereka merasakan suhu semakin tinggi sepanjang perjalanan. Magma di permukaan bisa melewati dan masuk ke bawah tanah. Ia memiliki gua yang unik. Kata piton hijau, kamu yang memimpin. Yei langsung menuju jalan raya. Ketika ular piton hijau mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang besar berubah menjadi beberapa kaki panjangnya, dan sosoknya langsung jatuh pada saat itu. Muyun dan Yei berhati-hati dan mengikuti. Temperatur magma cukup tinggi, namun tidak dapat ditolak oleh Muyun dan Yei. Di bawah kedalaman sekitar 100 kaki, magma 100 kaki muncul lagi, dan 3 sosok jatuh hingga kedalaman 1000 kaki. Setelah magma terakhir lewat, telapak kaki menginjak tanah batu yang kokoh. Di sekitarnya, dunia yang berapi-api. Batu-batu di bawah kakiku berwarna coklat. Batu-batu coklat ini bisa menghangatkan tubuh, dan kami telah memindahkannya selama bertahun-tahun. Piton hijau berkata, Tuan Zhu dan saya ada di sini. Awalnya, hanya ada sedikit. Mereka telah berkembang menjadi skala saat ini. Mereka tidak kuat. Mereka hanya suka tinggal di pegunungan dan hutan dan merasa nyaman. Kata ular piton hijau sambil memimpin di depannya. Sekitar 100 mil jauhnya, batu-batu coklat di depannya semakin kuat. Ketika bebatuan coklat menjadi lebih pekat, istana tiba-tiba muncul di atas cakrawala. Dinding istana berwarna merah karena api. Tampaknya itu adalah besi solder yang terbakar, yang sungguh menakjubkan. Melihat dari kiri dan kanan, di tembok kota yang tak berujung, sebuah gerbang istana berdiri megah saat ini. Gerbang istana terbuat dari kayu kuno. Warnanya hijau dan tenang. Tingginya 10 kaki dan lebarnya 3 kaki. Gerbang kota bersinar dengan cahaya biru, dan perasaan sejuk terpancar. Itulah gerbangnya. Pada saat ini, ular piton hijau berkata, kami telah menggunakan banyak metode, tetapi kami tidak dapat membuka gerbangnya, jadi kami belum masuk ke sini. Mendengar ini, Muyun dan Kamui sudah dekat dengan gerbang. Itu adalah susunan batas. Tentu saja, kamu tidak bisa membukanya. Bersama dengan susunan batas, Teran cukup mahir. Semua ras di surga dan ras lain tidak tahu banyak tentang susunan batas. Bahkan jika ada Tianjiao dari susunan batas kadang-kadang, itu sangat jarang dibandingkan dengan jumlah master susunan batas di Teran. Piton hijau itu merasa malu dan berkata, sepertinya kedua orang dewasa itu tahu. Saya tidak tahu apakah itu jahat atau berkah. Muyun kemudian berkata, ayo masuk dan lihat. Jika kamu ingin masuk, aku tidak akan menghentikanmu. Orang dewasa bisa masuk sendiri. Kami tidak serakah terhadap bayinya. Jika orang dewasa memiliki bayi yang tidak diinginkan dan memberikannya kepada kami, itu yang terbaik. Kamu cukup banyak bicara. Yei tersenyum. Green Piton kemudian berkata, kami terbiasa dengan kemalasan. Selama bertahun-tahun, kami telah tinggal di sini dan melihat banyak manusia. Kami hanya berharap kekuatan perlindungan diri kami dapat ditingkatkan. Lagi pula, tidak semua orang sebaik dua orang dewasa. Sanjungan juga bagus. Yei melanjutkan. Tapi itu benar. Setiap orang tidak bersalah dan menanggung kesalahannya. Jika itu orang lain, dia mungkin akan membunuh kalian semua demi kerahasiaan. Begitu dia mengatakan, ini, piton hijau mengubah penampilannya.
Jangan khawatir, aku akan membicarakannya. Ini tidak terlalu kejam. Lagi pula, jika kita mati di dalam, kamu tidak perlu khawatir. Namun, ular piton hijau itu buru-buru berkata, Yang Mulia serius. Kami tidak memiliki orang seperti itu. Saya harap kalian berdua berhati-hati dan jangan bercanda tentang hidup Anda. Yei tersenyum dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, dua suara kosong terdengar pada saat ini. Hanya beberapa ular piton yang datang bersama Ye Fu dan Leng Ling. Melihat Leng Ling datang, Kamui bergegas maju. Saudari Ling Ling, aku sangat merindukanmu. Yei bergegas mendekati Leng Ling. Napas dingin keluar, dan Yei segera berteriak kegirangan. Di sini panas dan kering. Meski bisa menolak, tetap saja tidak nyaman. Leng Ling menatap Yei dan tidak berkata apa-apa. Apa yang kamu temukan? Kata Ye Fu langsung saat itu. Istana kuno bawah tanah. Muyun berkata langsung, sepertinya itu adalah peninggalan, tetapi telah ditempati oleh ular buah ini. Tidak ada yang tahu. Masuk dan lihat. Alam. Saat ini, 4 orang bersama-sama, dekat gerbang kota. Boa konstriktor dan sekelompok boa konstriktor berada jauh dan tidak dekat saat ini. Dekat dengan gerbang kota kuno, nampaknya ada perasaan yang mendalam saat ini. Susunan batas dilarang. Bisakah kamu membukanya? Kata Ye Fu langsung. Ya, Muyun melangkah maju. Jika master susunan batas level 6 sebelumnya belum mencapai 100.000 pola batas, Muyun mungkin tidak dapat membukanya. Tapi sekarang sudah bisa dibuka. Pola batas Tao memadat, dan momentum agung meletus pada saat ini. Suara gemuruh terus terdengar, dan seluruh tubuh Muyun hampir tertutup garis batas. Membunuh. Sepatah kata untuk diminum. Muyun meninju, langsung keluar. Garis batas menyebar seperti gunung, sungai, dan lautan, dan tersebar pada saat ini. Di pintu kayu antik, dengan kekuatan pola batas Tao, menyebar. Tampaknya ada hubungan diam-diam antara keduanya. Saat ini, Muyun menjabat tangannya dan pintu terbuka. Bergegas ke wajahnya, gelombang udara panas yang mengepul menyapu Muyun ke atas dan ke bawah. Raungan terdengar saat ini. Nyala api panas sepertinya merobek tubuh Muyun. Muyun, Ye Fu, Leng Ling dan Kamui semuanya tampak berbeda. Saya baik-baik saja, kata Muyun langsung. Saya hanya bisa melihat kompor tripod menatap bagian atas kepalanya. Oven surga dan bumi. Tungku tripod mengumpulkan semua api di sekitarnya, sehingga tidak ada bekas kekeringan dan panas di posisi Muyun. Aku khawatir sulit untuk menolak seluruh dunia. Kalian bertiga, ikut aku. Kata Muyun langsung. Saat ini, mereka berempat berdiri di bawah penutup oven di langit dan bumi. Perlahan-lahan, keempat mayat itu menghilang ke dalam pintu istana yang terbuka. Sekelompok ular boa melihat ke arah gerbang istana, semuanya tampak tercengang. Paman King, menurutmu apakah mereka akan mati di sini? Tanya seekor piton berpola. Saya tidak yakin. Piton hijau itu tampak dalam dan tampak sedikit ketakutan. Dia berkata perlahan, pasti ada lautan api di sini. Jika kita masuk, kita akan mati. Hanya saja ada banyak cara bagi Terans untuk datang dengan cepat. Kita tidak bisa membayangkannya. Tunggu saja di sini. Ya, 4 sosok menghilang ke dalam nyala api. Saat ini, keempatnya memasuki istana, dikelilingi oleh suasana panas. Suhu yang mengerikan membuat Ye Fu dan Leng Ling gemetar di dalam hati mereka. Jika bukan karena kompor tripodmu, kami tidak akan bisa masuk sama sekali. Ye Fu berkata langsung, sepertinya sebelum tempat ini, pasti ada energi besar yang hidup di surga. Semakin dalam kamu pergi, semakin tinggi suhunya. Ye Fu berkata saat ini, saya tidak tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Ambil, selangkah demi selangkah, ya, 4 orang, semakin dalam, menginjak lantai, 4 sisi, sepertinya ada yang secara khusus meletakkannya. Meskipun tahun-tahunnya panjang, Anda masih dapat melihat beberapa garis besarnya jika Anda perhatikan dengan cermat. Ketika keempat orang itu mendekati kedalaman 10.000 meter, sebuah aula muncul di depan mereka. Aula utama berwarna merah. Itu diukir dengan berbagai pola dan segel. Kayu kuno. Ye Fu berkata, itu dapat menahan suhu api seperti itu. Tapi aku tidak tahu kayu kuno apa itu.
Ye melihat ke aula dan berkata, jika kamu menurunkannya, bisakah itu dibuat menjadi prajurit dewa? Petik 2 titik 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 petik 2. Keempatnya datang ke aula dan mendorong pintu masuk. Nafas dingin masuk. Saat ini, Muyun mematikan ovennya. Panas di luar istana tidak menular ke istana. Reruntuhan suci Xiao Yao layak untuk gurun kuno. Memang penuh misteri. Tanpa diduga, peninggalan seperti itu bisa disembunyikan di sini. Leng Ling Ling berseru. Pada masa itu, Kaisar Ilahi yang riang memiliki niat penuh. Benua seperti itu, tersembunyi di antara ruang dan waktu. Ia lebih stabil dalam ruang dan waktu. Itu terletak di antara 3 bola langit. Sulit untuk menghasilkan reruntuhan suci Xiao Yao. Jika Kaisar Xiao Yao menjelajahi benua ini secara menyeluruh dan melubangi semua reruntuhan dan harta karun, yang bisa mereka lihat ketika datang ke sini hanyalah reruntuhan. Kami harus melihat apakah kami bisa mendapatkan sesuatu. Saat ini, keempatnya berpencar dan mengamati aula dengan cermat. Di dalam aula, dinding dan tiang batu diukir dengan beberapa pola rumit. Seluruh aula, meja dan kursi, rak buku dan sebagainya semuanya antik. Lihat saja sekeliling dan tidak ada yang aneh dengan itu. Ada deretan rumah di belakang aula. Setelah dicek satu persatu, tidak ada yang aneh. Tidak bisakah itu cangkang kosong? Yei bergumam saat ini. Dia datang ke halaman belakang aula dan mau tidak mau duduk di pavilion. Karena itu, di sini, sepertinya terisolasi dari seluruh istana. Keren sekali. Itu benar. Muyun melihat sekeliling dan berkata, panas sekali. Sangat mirip dengan sumber api. Dan di tempat yang sangat panas ini, kamu merasakan kesejukan ini, seperti embun. Sejauh menyangkut langit dan bumi di dunia yang luas, sumber api dan embun adalah milik kekuatan air dan api. Kelahiran langit dan bumi mengandung kecerdasan. Tapi itu selalu jarang. Muyun pernah mendapatkannya. Tetapi Tianlu diintegrasikan ke dalam gambaran pembunuhan surga oleh Muyun dan berubah menjadi bagian dari dunia. Zhu Tiantu. Pada saat ini, tatapan Muyun bergerak. Gambaran surga pembunuhan terbuka pada saat ini, dan tetesan air mengembun pada saat ini dan tersebar di sekitar tubuh Muyun. Apa yang sedang kamu lakukan? Yefu berkata dengan rasa ingin tahu. Lihat di sini apakah ada embun. Muyun berkata langsung, lingkungan di sini tampaknya terkait dengan Tianlu dan Yuan Huo.